Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama taslima. Amma ba'du, fa ikhwati fillah, akhwati fillah, jamaah yang berbahagia, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang pada kesempatan yang baik di pagi hari ini tanggal 15 Muharram 1441 Hijriah, hari Ahad, kembali memudahkan semua kita untuk bertemu di tempat yang mulia, di Masjid Syuhada, di antara masjid-masjid Allah subhanahu wa ta'ala, di dalam suatu ibadah dalam rangka menyembah Allah subhanahu wa ta'ala, Rabb pencipta alam semesta, dengan ibadah thalabul ilmi, mempelajari ilmu, di antara taklim-taklim yang diadakan di tempat ini maupun di tempat yang lain, yang mana kebutuhan manusia kepada ilmu yang menerangi jalan kehidupannya melebihi kebutuhan manusia kepada cahaya, yang mana semua kita bisa mengerti, tanpa cahaya kita tidak bisa mendapatkan mana jalan yang hendaknya kita tempuh. Karena dikatakan al-ilmu nurun, al-jahlu dulmatun. Ilmu itu adalah cahaya dan ketidaktahuan itu adalah kegelapan. Kaum muslimin jamaah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian saya mengingatkan kembali ke diri saya, juga kepada semua jamaah, sebagaimana dua pembahasan yang kita telah bahas pada pertemuan ini. Yang pertama dulu pembahasannya adalah al-adab ma'allah, adab terhadap Allah subhanahu wa ta'ala, dan pada pertemuan yang terakhir lalu memasuki yang kedua, adab terhadap Al-Quran Al-Karim. Kaum muslimin jamaah rahimani wa rahimakumullah, saya mengingatkan, saya pribadi juga seluruh jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, bahwa
anugerah Allah, pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala kepada hamba. Pemberian berupa bisa beradab yang baik terhadap Allah, bisa ma'rifatullahi Subhanahu wa ta'ala, seperti dengan adab-adab yang enam adab terhadap Allah pada pembahasan bulan-bulan yang lalu. Demikian juga dengan Al-Quran, adab kita terhadap Al-Quran yang merupakan cahaya. Bahkan Al-Quran juga merupakan ruh, ya kan, sama ruh. Sebagaimana firman-Nya Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran surat Asy-Syura. Asy-Syura nomor suratnya 42, ayat yang ke 52 dan 53, dua ayat terakhir dari surat Asy-Syura. Diterangkan di sana bahwa kebutuhan manusia kepada Al-Quran tidak sekedar seperti kebutuhan manusia kepada cahaya yang akan menerangi jalan kehidupannya. Bahkan sesungguhnya kebutuhan manusia kepada Al-Quran adalah seperti kebutuhan jasad kepada ruh. Kebutuhan manusia kepada Al-Quran sebetulnya seperti kebutuhan jasad kepada ruh. Jamaah, kita semua tahu jasad yang gagah bila tanpa ruh namanya apa, Pak? Mayit. Namanya mayit, ya kan? Namanya mayit. Bisa ubah enggak, Pak? Enggak bisa ubah, enggak bisa gerak, enggak bisa gerak. Bilang satu enggak bisa, bilang teh enggak bisa. Nah, sebetulnya kebutuhan manusia kepada Al-Quran itu seperti kebutuhan jasad kepada ruh, yang mana manusia tanpa Al-Quran pun tidak bisa berbuat, tidak bisa berjalan menuju kepada Allah Rabbul Alamin, pencipta alam semesta yang menyediakan kita dunia dan akhirat. Coba kita baca ayatnya. Asy-Syura nomor suratnya 42, ayatnya 52-53. Di sana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa kadzalika auhayna ilaika ruham min amrina ma kunta tadri mal kitabu walal iman walakin ja'alnahu nuron nahdi bihi man nasya'u min ibadina wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Artinya, dan demikianlah kami wahyukan kepadamu ruhan min amrina. Apa terjemahnya, jamaah?
ruhan min amrina. Coba cek terjemahan masing-masing. Dan demikianlah telah kami wahyukan kepadamu ruhan min amrina. Apa terjemahnya? Al-Quran. Ya kan? Apa terjemahnya? Al-Quran. Apa artinya? Artinya Al-Quran yang Allah wahyukan kepadamu itu adalah ruhan, adalah ruh. Nah itu adalah ruh. Al-Quran ini yang Allah wahyukan kepada nabinya, Allah namakan dengan ruh. Jadi gini Allah berfirman, bukan wa kadzalika auhayna ilaika Al-Quran, bukan begitu, tapi apa? Allah firmankan wa kadzalika auhayna ilaika ruhan. Ini artinya Allah menerangkan kepada manusia bahwa Al-Quran yang Allah wahyukan itu jangan ditolak, tapi pelihara sebaik-baiknya, karena dia adalah bagi hatimu sebagai ruh, seperti butuhnya jasadmu kepada ruh. Hilanglah hatimu bila tanpa Al-Quran, sebagaimana hilang dirimu tanpa ruh. Ini namanya sebaik-baik jamaah pengajaran. Jadi Allah memberikan kepada kita pengajaran. Kalau bunyinya ayat, dan demikian itulah kami wahyukan kepadamu Al-Quran, mungkin biasa bunyinya ya kan, kurang mengandung suatu makna. Berbeda kalau Allah wahyunya pasti Al-Quran, tapi dilafazkan dengan ruhan, menunjukkan bahwa Al-Quran yang Allah wahyukan adalah sangat dibutuhkan oleh manusia seperti kebutuhan mereka kepada ruh. Makanya Pak, bondo apa nyawa ngoten pripun Pak? Bondo apa nyawa ngoten pripun? Napa Pak jawe? Nyawa nggih. Lah nggih jawe nyawa. Iki penting ruh, penting Al-Qur'an. Penting Al-Qur'an. Nah, gitu. Kenapa jamaah? Kenapa? Iya. Yang demikian itu karena juga lanjutnya ayat Al-Qur'an adalah nur. Coba ayatnya ayat. Ya, walakin ja'alnahu nuron. Kami menjadikan Al-Quran itu nuron, cahaya, dan bukan sembarang cahaya, bukan 5 watt atau sinar X atau ultraviolet, bukan, tapi melebihi semua itu. Cahaya yang bagaimana? Cahaya yang nahdi bihi man nasya'u min ibadina, cahaya yang dengan cahaya itu kami memberikan petunjuk siapa saja yang kami kehendaki di antara hamba-hamba kami, yang dengan petunjuk itu kamu benar-benar Muhammad menunjuki manusia kepada jalan yang lurus. Kemana Pak lurusnya Pak? Lurus ke pada sebagaimana lanjutnya ayat 53. Kemana? Siratillah, lurus sampai kepada Allah, jalannya Allah, sampai kepada ridhonya Allah, surganya Allah subhanahu wa ta'ala, dan bahagia yang Allah berikan. Jamaah, kita harus yakin orang yang beriman dan beramal soleh itu sangat diperhatikan oleh Allah, sangat diperhatikan oleh Allah. Kita jangan beranggapan orang yang beriman beramal soleh itu di dunia dipinggirkan oleh Allah. Jangan
Jangan, tidak. Justru orang yang beriman dan bersama dengan apapun dunianya itu tanda sangat diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena sesungguhnya nikmat yang paling agung, nikmat yang paling utama adalah bila manusia bisa beradab yang baik terhadap Allah. Nah, memang dengan dunia kita seperti ini, itu kita diberi oleh Allah adab yang baik kepada Allah. Kalau dunia kita nggak seperti ini, mungkin kita tidak mengerti adab yang baik kepada Allah, sehingga punya dunia berapapun yang dipandang oleh manusia banyak, itu sebetulnya dipandang banyak jika tidak kita bandingkan dengan ridho Allah dan bahagianya hati dan surga. Sebetulnya dunia sebanyak-banyaknya ini jika dibandingkan dengan bahagianya hati, ridhonya Allah dan surganya nanti, dunia ini kecil. Dunia ini kecil. Apa artinya dunia melimpah kalau hatinya gak bahagia? Dengan anaknya tidak baik, dengan keluarganya tidak baik. Cukuplah bukti yang mudah buat semua kita bahwa dunia yang manusia pandang besar ini sebetulnya jika dibandingkan dengan bahagianya hati, ridhonya Allah dan surganya kecil. Buktinya apa? Buktinya Allah dalam urusan dunia, Allah dalam urusan dunia bersikap atau berpedoman sebagaimana yang Nabi sabdakan dalam Sahih Muslim, antum a'lamu bi amri dunyakum, kalian yang lebih tahu tentang urusan duniamu, bermakna diberi kebebasan oleh Allah. Beda dengan masalah ibadah, beda dengan masalah adab kepada Allah, beda dengan masalah hati menerima Al-Quran untuk bisa menggapai ridho Allah. Ini bukan kamu, terserah kamu bagaimana cara ibadahmu, bukan, tidak. Tetapi apa? Allahu Ta'ala syara'a syara'i, Allah Subhanahu Wa Ta'ala menerangkan syariatnya, menentukan amalan-amalannya. Wajib atas manusia sholat subuh, akan begitu. Atau wajib atas manusia kutiba alaikumus syiyam, wajib atas manusia siam Ramadan, kan begitu. Disyariatkan qobliyah subuh 2 rakaat, diwajibkan thalabul ilmi. Ini Allah langsung mewajibkan, artinya syara'a syara'i, Allah memberikan syariat, memberikan jalan amalan-amalan. Tetapi untuk dunia Allah tidak memberikan jalan pekerjaan. Meskipun semua orang ingin dapat di dunia ini pekerjaan yang mapan, baik, mudah, sehat, cepat, ringan, hasilnya banyak. Betul nggak? Kan gitu maksudnya. Tentu pengen begitu, pengen. Tetapi itu tidak Allah perintahkan kamu wajib bertani, enggak. Kamu wajib jualan cilok, enggak. Kamu wajib jadi pegawai, enggak. Pun monggo pilihan kamu, kamu yang lebih tahu tentang perkara duniamu. Pertanda apa? Ini kurang diperhatikan oleh Allah. Karenanya enggak diberi takyin khusus, kamu wajib ini,
wajib ini. Tidak. Kalau untuk menggapai ridho Allah, hidupnya hati, surganya Allah, kamu wajib iman, wajib beradab yang baik kepada Allah, kamu wajib sholat subuh berjamaah, kan gitu. Kenapa? Karena demi hasil yang sangat besar. Karena ini yang Allah perintahkan akan menghantarkan kita kepada hasil yang sangat besar. Contoh, raqatal fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sunnah fajar sebelum subuh lebih baik daripada dunia seisinya. Ringan, sebentar, mudah, hasilnya banyak. Ini jangan dipaidu. Kenapa? Makanya Allah syariatkan. Kenapa? Karena memang hasilnya besar. Maka Allah urusi. Ini Allah urusi. Allah urusi dengan Allah memberikan syariat. Kenapa? Ditunjukkan oleh Allah. Karena hasilnya banyak. Kok jualan bakso enggak Allah perintahkan? Kok jual bakso enggak? Semua jual bakso masih ciloko. Kalau semuanya 2 rakaat subuh, ciloko enggak? Nggak ada yang ciloko. Semua beruntung kalau mau semuanya melaksanakan raqatal fajri. Makanya itu yang harus syariatkan. Jadi melebihi, jadi pekerjaan itu kan pengen yang segar itu. Nah, sebetulnya apa yang Allah syariatkan adalah amalan-amalan soleh yang ringan, mudah, cepat hasilnya banyak. Cuman jangan dianggap remeh, gampang diremehke. Nggak, ini syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Gitu jemaah. Neng juga jangan pakai akal. Ngubah aturan. Kalau 2 rakaat lebih baik ketimbang dunia seisinya, aku tak ping telu. Aku tak ping telu, ben ping telu. Nah, Nabi enggak mensabdakan begitu. Allah tidak menfirmankan demikian. Kita harus 2 rakaat saja yang ikuti apa yang dicontohkan, yang diperintahkan, yang disyariatkan. Harus begitu jemaah. Wis dikai gampang aja gampangke. Kan itu dipikir dhewe, itu tambah-tambahi, jangan begitu. Harus nuruti apa yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di kaum muslimin jamaah rahimani wa rahimakumullah. Sesuatu kita itu diberi oleh Allah petunjuk, diberi nikmat berupa mengenal Allah, berupa thalabul ilmi, berupa mengkaji Al-Quran yang melakukan roh dan nur. Roh dan nur ini anugerah sangat besar yang dengannya kita mendapatkan syariat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu bukti yang kedua. Apa artinya? Allah Subhanahu wa ta'ala dalam menerangkan pentingnya bahagia hati dan pentingnya ridho Allah dan surganya, tidak sekedar mensyariatkan apa yang dia syariatkan, bahkan syariat yang dia syariatkan disertai Allah menurunkan kitab suci, Allah menurunkan Al-Quran dan hadis. Berbeda dengan bertani, Allah tidak menurunkan kitab untuk bagaimana bisa punya bibit padi yang unggul. Enggak, kan? Enggak begitu. Enggak. Itu bukti Allah kurang memperhatikan untuk itu. Kenapa? Memang itu enggak seberapa penting. Bermakna enggak seberapa besar, hasilnya enggak seberapa besar. Walaupun Allah juga mampu kalau menurunkan kitab bagaimana membuat bibit padi yang unggul. Tapi kata Nabi, cukup kamu yang lebih tahu urusan duniamu. Gitu jamaah. Jadi kalau syariat Allah turunkan kitab
sucinya. Kenapa? Ini menunjukkan itu para perkara yang penting yang akan membahagiakan manusia. Itu yang akan menghantarkan manusia kepada jadi orang yang bahagia dunia dan akhirat, lahir dan batinnya. Maka syariat Allah bareng dengan menurunkan kitab suci, dan Allah terangkan kitab sucinya sebagai kebutuhan yang sangat dibutuhkan. Manusia nggak boleh menganggapnya biasa, karena kebutuhan manusia kepadanya seperti kebutuhan jasad kepada roh, dan seperti kebutuhan mata kepada cahaya. Ini juga hebatnya Al-Quran, satu tapi bisa untuk roh dan nur. Kalau dunia enggak, roh sendiri, cahaya sendiri, ya kan? Kalau untuk ini ukhrawi, untuk ibadah, untuk ridhonya Allah, roh dan nurnya satu mengandung duanya. Kok jadi wegah ki piye to? Siji untuk loro, bayangkan sama. Satu dapat dua. Al-Quran dapat dua, roh dan nur. Roh dan nur. Roh sehingga kita hidup dengan hidupnya hatinya hidup, dengar hayya 'alas shalah langsung wudu, karena hatinya hidup. Bukan hayya 'alas shalah kemulan, itu nggak tahu di mana hatinya. Enak ruwih apa ratine kae, nah kan itu. Gitu, ya kan? Kalau masih wong mati kan gitu. Paha es teh pripun? Ya meneng wae. Apa dulu senengane es teh. Bapak karo es teh suwenenge ada kur-kur. Sik, mosok mati tak kene es teh coba. Reaksi apa ora? Ya enggak reaksi, wong sudah meninggal dunia, udah enggak ada rohnya. Walaupun dulu karo es teh senenge ngantek pun sepuh ora sirian. Oh, Masya Allah, ngantek sepuh ora sirian. Yang saya tetep mboten saged mendel mawon enggak ada rohnya. Nah, ini Al-Quran roh jamaah, rohnya hati. Makanya hatinya nggak ada Al-Quran, mbok tonggo masjid diadzani malah jare adzan bantere rame-rame malah malah gitu. Mbok apa sampai sing adzan Pak ngono kan ketonggo masjid jenengan memang sing adzan kae mawon kan, alhamdulillah kan itu, Masya Allah, itu bagus. Itu karena rohnya hidup enggak hatinya kan itu. Itu tinggal hidupnya hati. Nah, hidupnya hati tergantung penerimaan manusia kepada Al-Quran. Nah, tentang Al-Quran kita telah terangkan pada bulan yang lalu, ya kan? Misalkan firman-Nya Allah, Al-Quran penuh barokah, lafadznya, maknanya, pengaruhnya, dan buahnya. Itu kemarin ya, itu bulan lalu. Al-Quran barokah lafadznya, 1 huruf 10 kebaikan. Lafadznya aja barokah, 1 huruf, bukan 1 kata, bukan 1 kalimat, bukan 1 lembar, 1 huruf lafadznya saja itu 10 kebaikan. Ini tidak ada di buku yang lain, tidak ada kitab selain Al-Quran yang lafadznya saja dapat pahala, bukan 1 bahkan 10. Padahal tidak ada 1 kata yang 1 huruf itu, mesti ada susunan susunan huruf itu jamaah, belum ini kalimatnya. Nanti barokah lagi maknanya, makna yang terkandung di dalamnya penuh cahaya, menghidupkan hati. Itu makna-makna yang terkandung di dalamnya. Makna-maknanya mengandung petunjuk kehidupan, menghidupkan hati dan nur bagi hati. Yang ketiga apa tadi? Pengaruhnya. Siapapun yang membaca Al-Quran pasti akan terpengaruh, sehingga hatinya akan menjadi lembut, halus.
Kita pengen kasar apa halus? Halus. Akan halus sama, akan halus hati kita, akan halus. Yang keempat, akan mendapatkan barokah buahnya. Makanya Al-Quran Karim akan ikut mulia. Al-Quran Majid akan menghantarkan kita jadi orang yang merdeka. Merdeka, tidak akan diperbudak oleh siapapun. Hawa nafsu pun yang dalam diri ini tidak akan memperbudak kita. Dengan Al-Quran kita akan mampu menaklukkan hawa nafsu kita. Itu musuh kita dalam selimut, kita taklukkan dengan Al-Quran. Kita akan merdeka. Kaum muslimin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, yang menerangkan kepada kita bahwa kita punya adab yang baik kepada Allah, kita menerima petunjuk Al-Quran yang menunjukkan kita kepada kebaikan-kebaikan ini, beramal soleh, itu adalah jauh lebih mulia dibandingkan dunia seisinya. Tadi yang pertama apa? Untuk ini Allah menerangkan syariatnya, ya kan? Semua wajib iman, wajib Islam, wajib sholat, gitu kan? Oh, dunia enggak. Wajib tani, ya kan? Enggak kan itu? Enggak. Nah, kalau ini wajib itu kan? Sunnah kan gitu. Itu syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Diterangkan syariatnya sampai mau tidur pun jamaah, ya kan? Kita enggak sekedar tidur, mau tidur pun kita disyariatkan apa jamaah? Tidur itu ada 4: tengkurap, telentang, miring kanan, miring kiri. Itu diatur, syariatnya ada 4. Yang dilarang berapa? 1. Yang diutamakan berapa? 1. Sisanya berapa? 2. Apa 2 ini? Miring kiri atau telentang, itu boleh. Miring kiri atau kanan atau telentang boleh. Miring kiri utama, tengkurap larangan. Loh. 1 dilarang, 3 boleh. Bahkan 3 boleh ini yang 1 diutamakan. Jangan bilang akeh larangan nih. Ya kan? Ada 4 dilarang, 1 masuk protes. Piye-piye ra oleh, sirang oleh ke sapa? Ada 4 cuman 1 yang dilarang. Kok piye-piye ra oleh? Masih 3, silahkan, masih 3. Mau telentang monggo, miring kiri monggo, syukur miring kanan. Ini syariat jamaah, kan? Ini syariat. Dan ini yang akan berkah. Akan berkah juga turun, ya enak, dapat pahala nanti mati mendapatkan ridhonya Allah. Ini enggak nuruti ini, turunnya ya penak. Neng kok nek mati atau apa-apa. Loh kan gitu. Ini pentingnya pakai syariat. Allah menerangkan syariat. Coba beratnya apa toh? Tidur itu tidak tengkurap itu beratnya apa? Jadi hasilnya apa tuh tengkurap itu? Loh itu sama. Cuman 1 yang dilarang loh. Yang 3 boleh, itu pun yang 1 diutamakan gelem miring nganan loh, itu sama. Ya, kaum muslimin jamaah yang dirahmati oleh Allah Ta'ala. Jadi yang pertama, Allah mensyariatkan segalanya, intinya semuanya ini, pentingnya mengenal Allah, pentingnya adab kepada Allah, pentingnya ibadah. Allah Ta'ala tidak sekedar mensyariatkan, bahkan menurunkan kitab suci untuk menguatkan apa yang dia syariat. Yang membawa pun Jibril, malaikat yang paling dibawa. Maka yang diutus pun semua pada waktu yang mulia, bulannya mulia, malamnya
mulia Rasul yang menerima Al-Quran, juga mulia Rasul yang membawa Al-Quran, karena mulianya yang dibawa. Nek ra mulia kan wis sah cilik le gawen wae le. Kenapa? Sampah, buangan yang sampah kan gitu. Kan itu begitu. Duit abang-abang pitu masuk le gawanen, enggak toh? Enggak. Itu karena lebih mulia ketimbang sampah, maka tidak sembarangan orang yang suruh bawa. Ya, kaum muslimin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, itu yang kedua. Jadi Allah menurunkan kitabnya, aturannya Allah turunkan langsung, dan gak asal menurunkan, mengambil bulan yang mulia, malam yang mulia, usia Rasul yang mulia, malaikat yang paling mulia, karena mulianya isinya, mulianya petunjuknya, mulianya yang akan dicari dengannya. Kaum muslimin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang ketiga yang menerangkan bahwa jika seseorang itu diberi oleh Allah anugerah iman, anugerah punya adab yang baik kepada Allah, bisa mengenal keesaan Allah dan menyembah Allah dengan baik, ini anugerah yang paling besar. Yang ketiga buktinya apa jamaah? Antum apa buktinya? Buktinya apa yang ketiga? Yang ketiga apa buktinya? Yang gampang aja, Bu. Yang ketiga apa buktinya? Selain yang dua tadi itu. Allah mensyariatkan. Tidak cukup hanya syariat, diberi petunjuk langsung kitab suci, kitab yang enggak ada kesalahannya, yang jangan diperdebatkan, tinggal sami'na wa ata'na, ya kan, gamblang jelas sebagai roh dan nur. Yang ketiga, iya, Allah Ta'ala mengutus Rasul sebagai pimpinannya, sebagai suri tauladan yang memberi contoh menempuh jalan itu. Ya jamaah, ini perhatian yang besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasul wafat pun Allah ciptakan ulama-ulama pewaris Nabi yang melangsungkan perjuangan para Rasul. Allah ciptakan manusia-manusia sebagai ulama. Kaum muslimin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kesimpulan yang harus kita miliki jamaah tadi itu apa? Ma'rifatul abdi rabbahu wa ibadatuhu lahu afdolul adoya wa ajallul hibat wa ashraful minan. Jadi ibadah, tujuan kita dicipta oleh Allah berupa mengenal Allah, mengenal keesaan Allah, dan kita berjalan dengan syariat Allah menuju ridhonya Allah. Orang jika diberi ini, itu adalah pemberian dari Allah yang paling utama, pemberian yang paling agung, anugerah yang paling mulia. Dan secara mutlak, bukan bersyarat. Ya betul Ustaz, itu paling mulia, paling agung, paling utama nek sugih. Bukan begitu, tanpa syarat. Sugih ya monggo, ora sugih ya tetap seperti itu, asalkan kita mendapatkan anugerah ma'rifatullah, mengenal keagungan Allah,
dan kita beribadah bisa benar dengan contoh dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah, coba contoh praktek. Contoh praktek. Kita buka firman-Nya Allah. Surat Az-Zariyat. Jamaah Az-Zariyat nomor suratnya berapa jamaah? 51. Ayat yang ke-20 jamaah dan 21. Kita baca surah Az-Zariyat. Az-Zariyat ayat 20 dan 21. Di situ Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa fil ardi ayatul lil mukinin wa fi anfusikum afala tubsirun. Artinya, dan di dalam penciptaan bumi itu dan juga pada penciptaan dirimu sendiri terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah dan kesempurnaannya serta keesaannya bagi orang-orang yang mau yakin. Apakah kamu tidak memperhatikan itu? Apakah kamu tidak memperhatikan? Nah itu sama. Itu terjemahan dua ayat digabung ya gitu. Sini Allah menerangkan bersama dua hal. Apa hal itu? Bumi dan diri kita. Bumi dan diri kita ini jamaah, apa kata Allah? Ayatun. Apa ayatun? Tanda kebesaran Allah, tanda kesempurnaan Allah, tanda keesaannya Allah. Berarti kalau kita membaca diri kita, siapa aku? Siapa aku? Coba sama sebentar. Kita kalau wudhu itu tangannya sampai mana? Kalau wudhu tangannya sampai sini apa sampai sini kalau wudhu? Sampai sini. Kenapa? Ya Allah menyebut ya kan, wamsahu ilal marafiq, cuci tanganmu sampai sikut. Kenapa sampai sikut? Biar kita tahu nek sikut ini penting. Coba sampean sikutnya manggip pak, tongguk nek tangan sampean manggip tangan sampean, tangan ini rasa ubah. Ora iso dinggo. Coba nih sikut ini kamu tali ini, dikip ini. Jangan bengkong sikutnya. Lurus. Mau minum enggak bisa. Tangan dua ya enggak bisa. Pakai apa jamaah? Sikut. Siku ini jamaah. Makanya itu diingatkan oleh Allah ya kan. Wamsahu biruusikum wa aidikum ilal marafiq. Wudu aja tuh. Allah mengingatkan demi ingat sikut, makanya tangannya nggak sampai sini, tangannya nggak sampai sini, neng sampai sini. Kenapa? Biar pentingnya ini biar orang ngerti. Ini diusah sampai sini. Ini yang penting loh. Ini sama. Ini gitu. Ya, kaum muslimin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi gini, diri ini ayatun, tanda kebesaran bagi Allah. Jangan dianggap diri ini biasa ya. Jangan dianggap biasa, ini hebat, hebat sekali. Bumi juga hebat, bumi itu hebat. Apa bukti bumi itu hebat? Buktinya apa pak? Bumi itu hebat. Buktinya gampang. Saya tidak pernah bisa lepas dari bumi.
Saya kepada bumi betul-betul ketergantungan. Itu kan, saya betul-betul ketergantungan kepada bumi. Bisa mas tanpa bumi jenengan? Bisa tanpa bumi? Aku iso ora nganggo bumi ngono bisa? Nggak bisa. Nggak bisa. Tempatnya ya kamu di bumi, yang kamu makan pasti hasil bumi, ya, hasil bumi. Semua kekayaan kita pun hasil bumi. Itu jamaah. Tapi ingat, pun jangan kebablasan mentang-mentang semua hasil bumi, kemudian menyembah bumi. Naudzubillah. Menyembah bumi ini kebablasan. Menyembah bumi, yang disembah bumi, yang diagungkan bumi, sedekahnya untuk bumi. Nah gitu. Apa yang betul? Tengah-tengah. Bumi dan dirimu adalah ayat tanda kebesaran, kesempurnaan, keesaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan ekstrem kanan nganggep biasa, jangan ekstrem kiri menyembah bumi, yang tengah-tengah saja. Itu tanda kebesaran yang menciptakannya. Maka sembahlah dia, carilah ridhonya, ikuti syariatnya, pelajari petunjuk kitab sucinya, contoh sunnah rasulnya yang mencontohi kita sebagai imam kita. Kaum muslimin jamaah yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, jadi kita mari betul-betul sadar ya, jangan sampai kita itu dengan nikmat iman, nikmat Islam merasa kecil ya, jangan. Ini nikmat yang paling besar, dan jangan sampai kita ini merasa di bawah. Enggak, kita dengan nikmat Quran, hadis, nikmat iman, amal soleh, takwa ini kita di tempat yang tinggi. Di mana sih tempat yang tinggi? Kita enggak di mana ini mas? Namanya desa apa? Jombor? Bukan. Kita di sana, di puncak gunung Lawu. Kita tinggi tempat kita ini, ibaratnya kita tinggi Gunung Lawu. Jadi minumnya apa di sana? Cara minumnya apa di sana minumnya? Air minumnya bagaimana di sana? Sumber langsung, belum kena pestisida, belum terkontaminasi oleh beragam apa yang mengotorinya. Di atas gunung, bahkan perlu bikin sumur, bahkan tinggal mengalirkan. Itu tempat yang tinggi itu gitu. Itu pun juga bukti Allah menerangkan orang silahkan kepengen tempat yang tinggi. Logika kan gunung itu kudu sumur dhuwur sepiro, mah nggak pakai sumur jamaah. Nggak pakai sumur. Banyak surga yang tinggi kan gitu jamaah. Itu mulia tempat yang tinggi kayak gitu. Di sini setahun panen 2 kali, sana setahun 3 kali, hasilnya juga banyak. Kalau diberkahi oleh Allah, pada bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sumber semuanya cukup. Kita tinggi juga, kita tinggi dengan iman, tinggi dengan adab kepada Allah, dengan mengenal Allah, kita tinggi jangan merasa rendah, kita tinggi sekali. Namun jangan jatuh. Kalau tinggi jatuh ya sakitnya ya gitu. Makanya kata Nabi, orang yang pertama kali ke neraka adalah orang yang dermawan, tinggi kedudukannya, tapi ternyata tabrakan, niatnya cari wah, biar dituding paling baik, paling dermawan. Orang yang masya Allah ilmunya,
Al-Qur'annya, hadisnya, fikihnya, Masya Allah, tapi ternyata tabrakan. Dia seperti itu tujuannya biar dianggap orang paling alim, orang paling alim, cari gelar, cari citra. Masya Allah, perangnya, perjuangannya tak kenal lelah, tiada henti melawan siapapun. Ternyata di mana-mana dia ikut andil, berpartisipasi, mesti ada di depan. Ternyata apa? Biar di mana-mana kondang sebagai pemberani. Tapi ini orang pertama ke neraka. Dia tinggi tapi jatuh, kecelakaan, ya kan? Dia tinggi tapi kecelakaan gitu. Itu juga kita jaga. Nanti sebab itu jangan benar. Oh, kita ngaji rutin, ngaji mas, aku yang ngaji no, ya jangan gitu ya. Itu nanti jangan ngaji nih kecelakaan itu nanti jangan ya. Gitu. Tapi kita harus ikhlas karena Allah Subhanahu Wa Taala. Itu nanti juga kecelakaan juga itu namanya. Menjatuhkan, ya kan itu. Ya, kamu muslimin jamaah rahimani wa rahimakumullah ya. Jadi nikmat iman, ma'rifatullah itu kita harus sadar itu nikmatnya paling besar. Kita jaga, dijaga jangan sampai jatuh, jangan sampai keserempet, jangan tabrakan. Jaga ketahanan iman kita tersimpan betul di sisi Allah Ta'ala untuk menggapai ridhonya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jamaah anu nggih, dikit lagi nggih. Dikit lagi, coba dikit lagi. Sekarang dikit lagi. Makanya ilmu ini kebutuhan pokok. Apalagi dakwah kebutuhan pokok. Melebihi pokoknya beras. Melebihi pokoknya beras, sembako. Melebihi itu. Melebihi itu. Sangat pokok sekali. Oleh karenanya dakwah ini langsung dikendalikan oleh Allah. Kayak sembako langsung dikendalikan oleh pemerintah, nggak boleh harganya mahal. Itu kebutuhan pokok, jangan menyengsarakan. Tapi labanya ya sedikit, tapi ajak karena kebutuhan pokok, ya kan? Menambah omset kan gitu. Dan menambah benarnya usaha karena itu kebutuhan pokok untuk kehidupan manusia. Dakwah pun juga begitu, lebih pokok ketimbang beras. Makanya kalau beras boleh matok harga meskipun jangan tinggi. Kalau dakwah lebih pokok lagi, maka nggak boleh matok harga. Terserah Allah yang memberi, kan gitu kan? Nggak boleh matok, aku belum sak mini. Enggak. Kalau beras boleh, sayang ibu ya, boleh. Ini jarang-jarang itu kebutuhan pokok kan gitu. Kalau beras, kalau dakwah enggak, jangan dipatok karena memang lebih penting, lebih dibutuhkan oleh manusia, langsung diatur oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. In ajriya illa Allah, pahalaku, balasanku, upahku di tangan Allah. Terserah Allah yang memberi saya. Gitu. Kaum muslimin jamaah rahimani wa rahimakumullah ya. Jadi ini juga pentingnya syariat dakwah. Kita harus mau iman, harus mau amal soleh. Dengan iman dan amal soleh kita bahagia, ya kan? Itu nikmat yang paling agung dibandingkan nikmat dunia seluruhnya. Nikmat iman dan amal soleh lebih besar karena Allah menurunkan Allah mensyariatkannya, menurunkan kitab suci dan mengutus Rasul. Lebih agung lagi ditambah dakwah. Tapi dakwah itu barang kebutuhan pokok semua manusia, kan gitu kan. Buktinya apa? Aku jadi apa seandainya nggak kena dakwah, iya kan? Tapi alhamdulillah aku jadi begini karena kena dakwah. Kebutuhanku tercukupi karena aku kena dakwah. Aku bisa makan hatiku, ya kan? Bisa makan
roh dan cahaya sehingga aku bisa mendapatkan petunjuk. Alhamdulillah, karena itu kebutuhan pokok saya terpenuhi. Nah, dengan dakwah kita lebih mulia lagi, jadi orang yang paling baik di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin, demikian yang kita sampaikan, ada benarnya semata-mata darinya Subhanahu wa ta'ala, ada kekurangannya, kekhilafan dari saya, astaghfirullahaladzim. Kita akhiri alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Allahumma gfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'awat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhirul kalami alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.